Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih Allah tidak dapat bertentangan dengan keadilan Allah. Di dalam keadilan Allah, semua manusia yang telah berdosa harus mendapat konsekuensi, yaitu kebinasaan. Namun bagaimana cara Allah untuk menyelamatkan manusia karena Dia mengasihinya? Maka satu-satunya jalan yang Allah lakukan di dalam kehikmatan Tuhan yang luar biasa, ketika Dia mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia, menjadi manusia, agar Dia menanggung dosa manusia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Artinya setiap orang berdosa adalah orang-orang yang binasa atau tidak memiliki hidup yang kekal. Apakah yang harus manusia perbuat? Kita harus ingat apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan, termasuk juga nyawa ganti nyawa. Karena setiap orang berdosa telah kehilangan hidup yang kekal itu. Maka hidup kekal tidak setara dengan perbuatan baik, bukan? Hidup kekal tidak setara dengan ritual-ritual kepercayaan, bukan? Hidup kekal tidak setara dengan perilaku dalam hukum, bukan? Saudara, satu-satunya jalan untuk melepaskan diri dari kebinasaan adalah ketika ada yang menggantikannya untuk menanggung kematian itu. Itulah yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa, Dia yang kekal itu telah memenuhi hukum keadilan Allah, yaitu nyawa ganti nyawa. Dia satu-satunya yang dapat melakukan penebusan atas umat manusia. Tidak ada jalan lain. Saudara, sudahkah engkau menerima Dia? Mari kita membaca Ulangan pasal 21 ayat 1 sampai 9. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair, dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi, dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia, dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberikan pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini, dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatku Israel yang telah kau tebus itu, Tuhan. Dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan perintah Tuhan terkait dengan orang yang terbunuh, namun tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Maka Tuhan memberikan peraturan bagaimana supaya dilaksanakan penebusan, sehingga orang yang tidak bersalah yang terbunuh itu tidak menjadi kutuk bagi masyarakat yang terdekat dengan peristiwa itu, karena mereka menghadapi murka Tuhan. Saudara, perintah Tuhan di dalam bagian ini
sangatlah penting bagi umat Israel. Namun bagi kita, hal ini bukan saja penting dalam segi peristiwanya, namun juga terkait dengan prinsip yang Allah pakai di dalam melepaskan upah kesalahan dari manusia, yaitu dengan cara penebusan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, tanpa penebusan oleh darah Kristus di atas kayu salib, maka kebinasaan akan tertimpa kepada setiap orang sebagai konsekuensi dosa dari setiap orang. Hanya dengan percaya kepada Kristus dan karya penebusannya di atas kayu salib, maka ia diampuni dosa-dosanya dan lepas dari kebinasaan kekal. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian, adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang Tuhan perintahkan ini, maka kita mengerti bagaimana cara Tuhan melepaskan manusia dari kesalahan dan dosa-dosa mereka. Saudara, Tuhan mengatakan upah dosa yaitu maut. Maka setiap orang yang berdosa, dia telah menerima kebinasaan itu. Sebagaimana firman Tuhan yang bersifat hukum, yaitu keadilan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan, termasuk nyawa ganti nyawa. Saudara, itu adalah hukum keadilan, bukan terkait dengan balas dendam. Saudara, itulah yang Tuhan nyatakan sebuah kebenaran bahwa ketika kebinasaan dialami seseorang, maka dia tidak dapat menebusnya dengan perbuatan baik. Dia tidak dapat menebusnya dengan ritual-ritual. Dia tidak dapat menebusnya dengan melakukan perkara-perkara hukum. Tetapi penebusan bisa terjadi ketika ada darah dicurahkan. Dan darah itu harus ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Tuhan yang menetapkan bagaimana. Saudara, itulah gambaran dari apa yang realitas Allah lakukan ketika dia mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Saudara, seluruh manusia adalah manusia berdosa. Seluruh manusia tidak terkecuali telah berbuat dosa. Tidak ada seorang manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Dan saudara, artinya semua manusia adalah manusia yang binasa atau tidak memiliki hidup yang kekal. Saudara, untuk menerima hidup yang kekal, tidak dapat dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik tidak setara dengan kehidupan. Menerima hidup yang kekal tidak dapat dengan ritual-ritual, karena ritual-ritual tidak setara dengan kehidupan. Saudara, kehidupan hanya bisa diperoleh ketika kita diberikan kehidupan itu. Disitulah saudara-saudara, sebagai manusia berdosa, kita telah binasa. Dan Kristus, dia mati di kayu salib untuk menanggung kebinasaan kita itu, yaitu menanggung dosa-dosa kita. Dan dengan dia menanggung dosa-dosa kita, dan Kristus, dia tidak terus mati dan di dalam kubur, tetapi pada hari ketiga dia bangkit dan dia hidup. Saudara, dialah yang memberikan hidup itu kepada kita, setelah dia menebus kita dari lubang kubur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada jalan lain. Jikalau saudara dan saya tidak mau berjumpa pada akhirnya dengan kebinasaan kekal, satu-satunya cara kita tidak binasa kalau kita menerima hidup yang kekal itu. Dan hidup yang kekal itu tidak dapat dilakukan oleh manusia. Hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan telah memberikannya di dalam Kristus yang telah mati dan telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Saudara, ketika kita tahu itu adalah satu-satunya jalan, saudara, kita menjadi orang bijaksana ketika kita mau menempuh jalan itu dan kita percaya kepadanya.
Saudara, ketika Allah memberikan Kristus, Dia menyatakan Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia ingin menyelamatkan saudara dan saya. Oleh karena itu, Dia merelakan anak yang tunggal untuk berkorban bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memetrakan firman-Mu dalam hati kami, supaya melalui firman-Mu kami menyaksikan betapa besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.